manusia itu sesungguhnya memiliki genetik yang sama. Ketika mereka itu ingin survive dan mencari ilmu, itu yang selalu perlu kita yakinkan pada anak didik kita. Pria kelahiran Yogyakarta ini meyakini bahwa dengan memperbaiki pendidikan di berbagai pelosok negeri dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam dunia pendidikan dan memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Dwi Sulisworo mengawali pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Industri dan melanjutkan S2 di tempat yang sama dengan jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Pria kelahiran 14 Mei 1967 ini mengira dengan belajar maka dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam pendidikan, sehingga Dwi yakin melanjutkan doktoralnya di bidang pendidikan, yakni Learning Organization. Learning Organization itu menjadi tren saat itu. Nah, kami izin ke Bandung S3-nya Learning Organization. Nah, karena saya masuk di UAD, kami di waktu itu juga masih suasana IKIP gitu ya, banyak fokus di pendidikan. Namun sebetulnya juga karena saya melihat buku yang saya banyak di sana itu buku-buku tentang Learning Organization. Nah, saya tertariknya gitu, bagaimana nanti learning organization itu bisa diterapkan di UAD. Fasilitas belajar dan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia Timur masih relatif rendah dibandingkan beberapa sekolah di Jawa. Melihat hal tersebut, Dwi bersama rekan-rekannya di Pusat Studi Kebijakan Nasional UAD pernah melakukan beberapa kajian tentang bagaimana Indonesia ke depan. Indonesia Timur menjadi tumpuan, namun pada sisi pendidikan kurang. Nah, untuk mendukung pembangunan ke depan, mau nggak mau, pendidikan menjadi suatu yang sangat penting untuk diperbaiki di sana, di Indonesia Timur terutama, karena itu menjadi tumpuan kita ke depan, itu yang kami rasakan. Melakukan penelitian di berbagai pelosok negeri seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Ternate, dan Tidore membuat ayah dari 5 anak ini terenyuh dengan perjuangan dan fasilitas belajar yang ada. Yang membuat saya terenyuh ya, dulu katanya ketika anak-anak seberang pulau mau sekolah itu harus berenang. Wah, itu kan membuat saya luar biasa sekali. Sekarang pun saya agak berkaca-kaca ingat itu. Mereka punya harus seperti itu. Memegang teguh moto hidup, bekerja dengan penuh semangat, menjadikan anak kedua dari 4 bersaudara ini tidak pernah memiliki rasa ingin putus asa. Sempat gagal berkali-kali dalam meraih gelar guru besar, Dwi tak patah arang. Segala upaya dilakukannya dengan penuh semangat, ikhtiar dan ikhlas, bahwa segala yang diberikan kepadanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang karir dosen kan mau nggak mau harus puncaknya di guru besar. Jadi itu ya biar tidak tanggung-tanggung lah dalam bekerja ya. Karena bekerja harus penuh semangat. Begitu semangat sebagai dosen ya sampai di situ. Kita kan memang berbuat sebaik-baiknya ya. Ya tidak perlu terlalu risau pada hasil. Semuanya udah ditentukan di Lauhul Mahfudz lah ya, bahwa rezeki, karir, dan sebagainya itu udah ada di sana, sehingga apapun yang kita terima itu disyukurilah, tidak boleh ada penyesalan, apalagi putus asa. Selain aktivitas di kampus, suami dari Astinah ini juga aktif di berbagai kegiatan lainnya, seperti kegiatan Muhammadiyah di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, memberikan pelatihan dan pembinaan di berbagai sekolah dasar, serta menjadi ketua takmir masjid.
melakukan penelitian juga di beberapa SD Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah di mana, Umbulharjo, kemudian di Depok. Itu beberapa kali kita lakukan pendampingan agar menjadi SD yang unggul. Kalau di kampung ya jadi ketua takmir di masjid yang ngurusi jamaah, pengajian itu pendidikan kayak pengajian. Ya intinya biar lingkungan kita jadi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak lah itu ya. Anak dari pasangan Sumadi dan Sumardinah ini selalu mendapatkan perhatian dari orang tua, khususnya dari sang bapak. Kepada bapak saya. Kenapa Bapak? Kepada bapak saya karena apa ya? Oh, beliau itu kan mungkin ini ya karena didikan ya, bahwa beliau itu selalu bilang gini, kalau berurusan dengan orang lain itu yang paling penting itu bagaimana menjadikan orang lain itu senang. Kemudian dalam pendidikan bapak saya kan tentara ya, tentara tapi tidak keras ya, relatif lembut lah. Nah, itu yang menjadikan mungkin apa ya, dan beliau tulus lah dalam mendidik, termasuk dalam mendoakan itu kami juga ya, meskipun dulu sering ditinggal tugas ke daerah-daerah gitu ya, ya tugas tentara ya, kami tapi tetap perhatian itu baik dan dukungan untuk pengembangan karir anak-anaknya juga relatif kami dididik dengan baik lah itu ya. Setelah perjuangan panjang, kegagalan demi kegagalan, sampai akhirnya gelar guru besar pun disandang. Dwi Sulisworo tak lupa memberikan pesan untuk terus memperbaiki diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Semua orang itu punya passion sendiri-sendiri, punya jalan hidup sendiri-sendiri yang tidak bisa disamakan. Nah, yang paling penting itu menurut kami bagaimana setiap sivitas UAD itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Yang paling utama itu menjaga dirinya sendiri, setelah itu memberikan kemanfaatan bagi orang lain semampu yang bisa kita lakukan. Udah kalau itu kita lakukan, maka yang lainnya itu akan nempel ke kita lah, ngikuti terus lah.